Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa bala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kalau sampean bertanya apakah di tubuh pengurus PBNU dan pengurus NU secara struktural sudah terjadi krisis identifikasi masalah yang terjadi di kalangan umatnya. Dalam hal ini ada benarnya apa yang diucapkan oleh panjenengan. Dengan analisa panjenengan semacam itu adalah analisa sebagai nahdien tentunya, dalam menganalisa beberapa karakter daripada pengurus NU struktural, baik dari mulai tingkat kecamatan, ranting, kabupaten, bahkan PBNU sendiri. Kemarin saya dengar itu di satu daerah, saya tidak mau menyebutkan namanya, ada beberapa pengurus NU yang mencoba untuk sedikit mengintervensi sampai istilah orang yang melaporkan adalah mengintimidasi orang-orang yang akan masuk ke PWI dan Laskar Sabilillah, dan itu dilakukan oleh pengurus NU tapi tingkat cabang kabupaten. Artinya di sini bukan sekedar krisis identifikasi daripada pengurus NU terhadap masalah yang berkaitan dengan nahdien, tetapi juga sudah merupakan krisis mentalitas daripada pengurus-pengurus NU yang ada zaman sekarang. Kenapa semacam itu? Karena konsekuensi daripada sebuah organisasi ini ketika menganut sistem demokratisasi yang terlalu pure, tanpa adanya aturan-aturan main, tanpa adanya aturan-aturan yang bersifat ideologis atau seumpama historikal tidak dibarengkan dengan itu, maka akan terjadi seperti itu. Orang yang pantas menjadi pengurus justru tidak jadi pengurus, orang yang tidak pantas jadi pengurus menjadi pengurus. Kiai yang betul-betul atau orang yang betul-betul mendalami ke-NU-an tapi tidak jadi pengurus NU, tapi orang-orang yang sangat tidak tahu tentang masalah ke-NU-an tapi justru jadi pengurus NU. Itu adalah konsekuensinya seperti itu. Tapi walau bagaimanapun kita harus menghadapi itu semua dengan bijak. Artinya bagaimana? Ya bagaimanapun ya, Rais Am Kiai Miftahul Akhyar itu adalah Rais Am kita. Tentunya kita sebagai nahdien juga ketika beliau salah juga kita harus mengingatkan beliau. Mengingatkan beliau supaya dalam rangka apa? Dalam rangka supaya muru'ah dan kebutuhan daripada Nahdlatul Ulama itu tidak ambruk di tengah jalan. Jangan sampai ada yang gembosi dari dalam. Jangan sampai ada apa-apa di perjalanan di Nahdlatul Ulama. Itu kita harus memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang positif kepada beliau. Dan saya harapkan kepada pengurus PBNU ini dan pengurus NU yang lainnya juga jangan menutup diri untuk menerima masukan dari luar. Karena semua manusia itu patut untuk diingatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa innama anta mudzakir ya Muhammad." Berilah kamu peringatan kepada orang. Karena manusia ini butuh pengingat dari orang. Butuh nasihat, butuh arahan, butuh masukan dari orang. Kalau seumpama ada orang memiliki suatu faham, asumsi bahwa pendapat dia adalah paling benar, yang lain itu adalah salah, ini adalah merupakan egoisme pribadi yang sebetulnya karakter ini jangan sampai melekat, jangan sampai dimiliki oleh seorang pengurus, apalagi itu pengurus PBNU atau pengurus NU sekalipun. Karena ini sangat fatal terjadinya dalam NU secara organisatoris. Kemudian masalah yang berkaitan dengan Kiai Miftahul Akhyar, masalah yang berkaitan dengan komentarnya beliau, contohnya semacam yang saya dengar ya, itu bahwasanya orang yang mengkaji nasabnya habaib
itu adalah orang Wahabi dan orang Khawarij. Ini menurut saya adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Kesalahan yang sangat fatal yang ditimbulkan dari cara berpikir yang salah. Yang muncul dari ideologi pemikiran yang salah. Yang muncul dari, menurut saya, berhubungan dengan mentalitas juga yang salah. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena di dalam jejak digitalnya beliau itu pernah juga salah menilai. Di antaranya apa? Di antaranya beliau di dalam berita yang saya lihat, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya pemerintah ini sangat diuntungkan dengan kehadiran FPI, diuntungkan juga, termasuk NU juga, dalam rangka nahi mungkar. Tagihan listrik meningkat drastis. Artinya di sini beliau itu memahami satu masalah yang ada terjadi itu dengan kacamata kuda. Artinya dia tidak mau menoleh ke kanan dan ke kiri, menutup diri dari adanya satu celah paradigma sebelah kanan sebelah kiri, lurus sesuai dengan asumsi yang dia mainkan, sesuai dengan ideologi yang dia miliki. Ini sebetulnya kalau saya fair bicara, ini sebetulnya sangat berbahaya cara semacam itu, dan sangat jauh daripada cara-cara metode-metode kiai-kiai ulama. Nah, tertolong ulama seperti zamannya Gus Dur, Basyir Asy'ari, Bahwa Hasbullah, itu sangat jauh daripada karakter dan mentalitas semacam itu. Jadi artinya apa? Beliau itu memahami masalah ketika itu adalah sangat pragmatis sekali, bahwasanya FPI, Front Pembela Islamnya, yang sudah dibekukan, yang sudah dibubarkan, kita mengingat kembali, ya dikatakan bahwasanya diuntungkan dari mana? Karena hanya dengan kacamata saja, bahwa kacamata yang beliau lihat itu adalah dia membubarkan perjudian miras. Kita tidak tahu di belakangnya gimana. Apalagi sudah nyata-nyata bahwa FPI itu di belakangnya itu membawa satu ideologi kebangsaan yang akan merubah ideologi kebangsaan yang sudah didirikan oleh para pendahulu Indonesia. Yaitu adalah kenapa? Yaitu ideologi khilafah Wahabiyah. Saya tidak mengatakan khilafah Islamiyah, terlalu besar Islam. Si khilafah Wahabiyah, khilafahnya HTI. Dulu para habaib itu kan selalu di dalam pergolakan politik, itu kan bercampurnya dengan HTI. HTI kan Wahabi, Wahabi kan Khawarij. Sekarang saya tanya, kenapa sampian mendukung FPI yang bergabung dengan Khawarij, sementara ada ulama dan kiai NU yang membahas nasabnya habaib dibilang Khawarij, dibilang Wahabi? Itu sebetulnya menurut saya itu satu pemikiran yang absurd dan sangat fatal sekali. Sebetulnya orang-orang yang memiliki intelektualitas yang sederhana pun tidak akan memiliki kesimpulan semacam itu. Jadi artinya apa? Artinya itu satu kesalahan yang sangat fatal, bahwa kesimpulan beliau itu kok bisa salah. Sementara beliau juga banyak mengkritik yang Said Akil ketika itu. Bahkan dalam komentarnya sangat keras supaya Said dianggap harus berhati-hati dalam masalah komentarnya, karena Kang Said Akil itu satu-satunya orang yang PBNU yang sangat kritis terhadap FPI dan HTI. Kenapa kalau Kang Said yang kritik? Dianggapnya apakah seorang Buya Said ini adalah membahayakan bagi pemikirannya Ki Miftahul Akhyar ketika itu, tapi FPI tidak membahayakan. Artinya kan itu kan merupakan satu paradigma yang lucu sekali. Satu ideologi pemikiran ini yang berasal daripada satu kesalahan dan kepincangan berpikir, karena dengan kacamata wujud. Apa yang dia fahami itu yang dia benarkan. Orang lain punya pemahaman beda, itu yang disalahkan. Padahal yang namanya FPI itu ya, dia sudah kentara, apalagi saya melihat
dan mendengarkan, nggak tahu benar apa tidak, tapi kalau bangsa Indonesia harus hati-hati harus. Katanya ada satu yang diusung oleh golongan habaib itu adalah negara Tarim Indonesia. Itu betul apa tidak saya tidak tahu lah. Tapi artinya kehati-hatian itu harus dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia, bahwa habaib dan gerakan Ba'alwi ini bergabung dengan HTI ini ada maksud. Apalagi sudah mulai menggembosi. Satu, menggembosi kewibawaan daripada presiden ketika itu. Saya tidak bicara personality Pak Jokowi, presiden Indonesia. Presidennya dianggapnya dajjal, istanya iblis, kemudian apa setan itu kan. Itu kan berarti menggembosi kewibawaan. Nomor selanjutnya, kalau seumpama Ki Miftahul Akhyar itu cermat berpikir, bagaimana ulama-ulama itu digembosi? Dan yang digembosi adalah ulama NU. Berapa habaib yang menyebut Kang Said Agil bukan Kiai Said tapi si Said. Gus Yakut dengan si Yakut. Gus Mustafa Bisri itu disebutnya si Mustafa. Kiai Ma'ruf Amin itu si Ma'ruf. Ini menurut saya sedikit-sedikit dalam rangka apa? Menggembosi muruah NU, menggembosi kewibawaan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang terbesar yang dibawa oleh para ulama yang menjunjung nama besarnya Wali Songo. Ini sudah digembosi oleh Bang Ali. Kemudian nomor selanjutnya, wazifah daripada masyarakat, bukan sekedar masyarakat yang diambil, bukan sekedar jamaahnya yang direbut, tetapi juga wazifahnya, amaliyahnya sudah diganti. Marhaban sudah diganti dengan simtud duron. Walaupun saya tidak pernah mempermasalahkan mau simtud duron mau marhaban, yang penting sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat. Tidak ada salah dengan sholawat simtud duron dan marhaban, karena sama-sama memuji Rasulullah. Tapi niat yang salah ketika simtud duron itu ditempatkan untuk menggantikan marhaban, beda. Makanya di saung saya dicampurkan antara simtud duron dengan marhaban. Maksudnya apa? Saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang buat sholawatan itu nggak salah. Maksudnya apa? Saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang buat sholawatan itu nggak salah. Kemudian amaliyah yang lainnya, amaliyah istighotsah, amaliyah yang lainnya diganti dengan rotib ini, rotib ini, rotib ini. Yang rotib ini kadang-kadang tidak jelas. Kalau rotibnya sumpama rotibul haddad, apakah itu dengan wirid rifa'iyah? Nggak usah jadi masalah. Mau wirid rifa'iyah, mau rotibul haddad, yang jelas wiridnya itu. Wirid nggak salah. Imam Ahmad Ar-Rifai adalah qutbul aqtab, seorang ulama besar waliullah. Habib Abdullah bin Al-Ahad juga seorang berilmu. Nggak ada salahnya orang yang punya ilmu. Kita tidak pernah mempermasalahkan ilmu, tapi kita hanya membahas nasab, bukan ilmu. Jadi Anda jangan suka menakut-nakuti orang dengan cara kalau seumpama kita membatalkan nasabnya Pak Ali, berarti sangat keilmuannya terputus. Anda ini jangan menakut-nakut seperti itu. Anda kira yang namanya ulama-ulama NU itu anak kecil? Kalau seumpama Anda hanya dalilnya cuma dalil Sulamut Taufik atau kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya tanya apa salahnya dengan ilmu? Ketika nasabnya batal, ilmu itu tetap, kalimat itu milik Allah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya guru, tidak semuanya habaib, banyak juga yang lain transfer ilmu dari yang lain. Yang punya Sulamut Tauhid Habib Abdullah bin Husain Al-Alwi itu belajarnya di mana? Di Mekah. Apakah semua gurunya Mbak Ali? Tidak. Banyak juga yang bukan Mbak Ali. Kenapa? Sah-sah saja yang namanya transfer keilmuan, peradaban keilmuan sesama umat Islam. Tidak jadi masalah. Ini bukan masalah ilmu, bukan masalah peradaban. Masalah apa? Ini masalah nasab daripada satu klan kaum yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah padahal nasabnya tidak jelas. Kebetulan itu nempelnya ada di Pak Ali, dan sebetulnya yang dibatalkan oleh para ulama bukan Pak Ali saja, banyak. Dan yang membatalkan nasabnya Pak Ali pun bukan kita saja, bukan apalagi bukan Kiai Maduddin, bukan, tapi juga ulama-ulama zaman dulu juga
banyak. Dan Ki Imaduddin juga membahas, menganalisa itu juga berdasarkan data-data yang sudah ada. Artinya itu sudah sebetulnya harus diketahui oleh orang. Nah, jadi jangan suka menakut-nakuti seperti itu. Adanya satu pembatalan dalam satu paradigma itu bukan berarti keilmuan itu batal. Contoh seperti ini. Zaman dahulu itu ada dua, pasca Rasulullah wafat itu ada dua blok. Blok pertama adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dengan hadis secara tekstual. Ini diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar. Ini akan menurunkan satu kelompok-kelompok yang disebut dengan Ahlul Hadis. Di antaranya adalah yang paling pendolanya adalah Imam Malik bin Anas yang punya kitab Muwatta. Ini tekstual. Ada lagi cara memahami Al-Quran dan hadis dengan cara kontekstual. Di antaranya siapa? Di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Ini akan menurunkan satu tabi'in, di antaranya adalah Imam Ibrahim An-Nakhai, yang akhirnya melahirkan satu mazhab yang disebut mazhabnya Al-Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi. Ini dengan disebutnya Ahlul Ra'yi. Ini sudah ada pertentangan sejak zaman dahulu, tapi ilmu mereka tidak bagus. Ketika Daulah Abbasiyah memakai manhaj ideologi hukum secara resmi, itu pakainya adalah Ahlul Ra'yi di Baghdad. Dari Hijaz juga protes, dari Imam Malik juga protes, mazhab Maliki juga protes. Tetapi itu semua tidak membatalkan keilmuan, biasa protes semacam itu. Jadi tidak dijadikan masalah. Kemudian para ulama selanjutnya kayak Imam Ibnu Ma'in, kemudian kayak para ulama termasuk Imam Ibnu Sirin, termasuk juga Imam Bukhari dan Imam Syafi'i sendiri banyak menganulir beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai. Ini ulama-ulama setelahnya itu menganulir riwayatnya, karena riwayatnya Imam Ibrahim An-Nakhai ini belum sepenuhnya dianggap sahih semua. Karena apa? Karena pada waktu zamannya Imam Ibrahim An-Nakhai baru mengumpulkan hadis secara random, dikumpulkannya, pokoknya masuk ke hadis. Verifikasi tentang adanya hadis itu mana yang sahih, mana hasan, mana dhaif, itu jatuh kepada generasi selanjutnya. Sekarang ketika seumpama Imam Bukhari atau seumpama Imam Ibnu Ma'in menyatakan bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, itu dianggap hadis itu ternyata tidak sahih, apakah itu berarti Imam Bukhari itu mencela Imam Ibrahim An-Nakhai? Tidak, ini konteksnya keilmuan. Apakah berarti